Shawty with me 'cause you know I'm popular. Begging on the knees to be popular. Back to the dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell the story. Kami dari kelompok 5 mengangkat tema pengaruh bahasa gaul atau bahasa asing di kehidupan sehari-hari siswa-siswi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gisela Ramadhani, absen 3. Perkenalkan nama saya Fiana Olivia Putri, absen 37. Saya Anissa Kenya, nomor absen 6. Saya Muhammad Dila, nomor absen 2. Halo, jadi di sini saya sudah bersama narasumber pertama. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Indah, biasa dipanggil Nadia. Kamu tahu nggak bahasa gaul itu apa? Tahu dong? Tahu. Oh, sering gitu ya? Iya, tentu. Sama siapa? Sama teman atau? Drama Korea, dari kamu juga. Agus takut bu, Agus ketakutan bu. Buat kamu tentang bahasa gaul itu gimana? Kamu tuh senang menggunakan atau agak risih suka diingat orang lain? Sebagai anak Gen Z tuh ya? Gen Z. Bahasa gaul itu sangat penting dalam komunikasi sama orang lain. Jadi kalau pakai Gen Z, kalau pakai bahasa gaul, kita rasa lebih dekat, lebih akrab. Gitu. Pertemanannya lebih erat ya? Iya, betul sekali. Terus, menurutmu kok bisa sih bahasa gaul itu kayak bisa masuk ke sekolah kita? Awalnya sih kayak hampir apa-apa tiba-tiba. Karena kan teknologi zaman sekarang kan jauh lebih akses ya, kita bisa nonton film, video atau drama Korea, series atau apapun dengan mudah. Jadinya kita sebagai anak-anak yang memang sudah terbiasa dengan teknologi dari kecil, kita bisa menggunakan dan mengakses bahasa-bahasa asing dari luar dengan mudah. Terus kita filter lagi pakai bahasa Indonesia, muncullah bahasa. Seperti itu. Terus menurutmu nih, bahasa gaul itu ada dampak positifnya nggak? Ada, seperti yang sudah dibilang, dampak positifnya kan membuat kayak lebih akrab sama teman, lebih memudahkan dalam komunikasi juga. Ada pasti kan ada serapan kata-kata dari bahasa asing yang kata-katanya nggak baik tapi tetap diserap gitu, tetap dipakai. Contohnya sibal, sibal. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu apa solusinya biar nggak terkena dampak negatifnya? Untuk itu sering membaca bahasa Indonesia, mempelajari bahasa Indonesia lebih baik tentang bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar. Bisa minta tolong mengajari kata bada, beda, pakun ya, seperti itu. Tapi saya belum bisa. Kenapa? Nggak tahu. Kan bisa tuh mengurangi dengan sesi melihat drama. Iya, tapi itu belum bisa. Maaf ya. Ini agak gagal ya. Sekian dari wawancara kita berdua. Kita akan lanjutkan narasumber kedua. Halo guys, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu Ternak ayam. saya Kata Begina Rani, bisa dipanggil Vina. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Kak Gita nih. Nah, Kak Gita, apakah Kak Gita tahu bahasa gaul itu seperti apa? Menurutmu aku Nggak tahu. Gimana? tahu. Oh iya, Kalau nggak tahu nggak bisa. Jadi Kak Gita tahu bahasa gaul itu seperti apa? Nah, saya kedua, kira-kira Kak Gita bisa nggak bahasa gaul? Sama contohnya nih, coba contoh. Kamu mau aku berusaha apa saya? Contoh bahasa apa? Aku bisa Korea, Jepang, Cina. Aku mau apa? Bahasa Cina guys. Bahasa Cina. Sushi cintaku. Apa mau yang lain saya? Bahasa gaul-gaul yang di TikTok gitu. Kamu mau sama aku? Nggak bisa say, selebeu. Tetet tetet tetet. Agus takut bu.
dapat bahasa-bahasa kayak gitu dari mana sih Kak? Kalau aku pribadi, aku biasanya dapat dari TikTok, tapi aku juga kadang diajarin sama teman-temanku kok. Guys, bukan dari aku sendiri. Contohnya yang lagi ngerekam video. Kalau di sekolah gini biasanya kayak kita suka sering pakai bahasa-bahasa dari sekolah itu enggak? Iyalah, kan udah mendarat dari Selanjutnya, pendapat Kak Gita tentang bahasa gaul, senang atau tidak menggunakan bahasa gaul? Pendapatku pribadi antara senang sama enggak. Soalnya kalau senangnya itu aku bisa senang-senang selebeu gitu, bercanda-bercanda. Tapi kalau enggak senangnya itu ya itu saya jadi kayak orang gila. Terima kasih. Nah, bagaimana bahasa asing atau gaul tersebut masuk ke dalam hubungan sekolah kita? Ya soalnya dari satu orang ke orang yang lain menambah lagi ya udah. Apakah bahasa asing atau gaul yang selalu digunakan sehari-hari ada pengaruh positif atau negatifnya? Tentu aja ada pengaruh positif sama negatifnya. Ya itu tadi positifnya kita bisa ketawa gitu kan. Dari bahasa gaul itu kita nggak selalu sedih gitu kan, pasti senangnya ada, tingkah lakunya ada. Nah, betul. Kalau positifnya, kalau negatifnya ya kita jadi dipandang lebih kikis gitu ya. Budaya kita itu 7S-nya kita hilang. Mana 7S Kak? Senyum, sapa, salam, nggak tahu yang lainnya saya lupa. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan ini? Ya itu tadi kurangin bercanda yang berlebihan kayak selebeu itu, cuak itu kurangin soalnya aku pusing sendiri kadang tapi aku juga suka. Cuma kalau pakai selebeu pakai jokes itu kayak udah gaul banget gitu ya. Kurang mengekspresikan kah? Selebeu. Wis, sudah. Terima kasih. Sekian. Bercanda. Menganalisis dari wawancara yang telah kami lakukan, siswa-siswi SMA N1 Tuban sering menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mendapatkan bahasa gaul dari platform online seperti TikTok dan Twitter, dan terkadang mendapatkan dari tontonan mereka seperti drama Korea, dan juga mereka sering mendapatkan kosakata baru dari teman mereka sendiri. Kami menemukan dua pembentukan bahasa gaul, yaitu yang pertama pembentukan secara akronim serta perubahan vokal dan konsonan. Bahasa asing atau bisa disebut bahasa gaul ada sisi positifnya, yaitu bisa mengakrabkan diri ke teman sebaya atau yang lain. Menurut kami, solusi yang sesuai dengan permasalahan ini dengan menguatkan gerakan literasi yang berguna untuk menguatkan bahasa Indonesia baku. Lalu, untuk remaja yang sering menonton drama, untuk sebisa mungkin dikurangi dan lebih bisa menyaring budaya-budaya asing agar budaya Indonesia masih terikat kuat dengan kita sebagai bangsa Indonesia. Kami menggunakan analisis dengan teori George Ritzer yang menyatakan globalisasi mempunyai dua aspek, yaitu peningkatan komunikasi dengan teknologi informasi dan adanya kesadaran global. Mudahnya mengakses informasi termasuk TikTok, drakor, dan Twitter menjadi bukti bahwa peningkatan komunikasi dapat mempengaruhi masuknya budaya-budaya luar termasuk bahasa gaul. Sekian kesimpulan dari kami. Bila salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.